Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Amelia Hikmatul Zahra di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pada siang hari ini Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi melakukan asesmen lapangan khususnya bagi program studi farmasi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi melaksanakan asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan atau LAMPTEKES selama 2 hari. Tim asesor LAMPTEKES yang hadir dalam kegiatan ini adalah Profesor Dr. Doktoranda Apoteker Sri Adi Sumiwi MS dan Dr. Apoteker Andayana Puspita Sarigani SSI MSI. Kehadiran para asesor disambut hangat oleh segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan. Acara pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Ibrahimi, Kiai Haji Ahmad Fadail SHMH, turut hadir pula Wakil Rektor 2, Nyi Hajah Juwairia Fawaid MPDI PhD, Wakil Dekan 3 Insinyur Abdul Muksid Emling, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dr. Meskuri MPDI, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Neni Yuli Susanti SSD MKEP, serta Kepala Program Studi Sarjana Farmasi Apoteker Abfauzi Rahman SPAM MFAM. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sholawat Nabi oleh mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan. Sambutan pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Ibrahimi yang mengungkapkan harapan besar terhadap hasil asesmen. Komitmen kita bersama tentu bagaimana hasil dari asesmen lapangan ini menjadi satu rekomendasi bagi program studi farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan untuk berbenah, untuk bisa lebih baik lagi, sehingga ini menjadi satu momentum bagi kita mempertanggungjawabkan proses akademik di Universitas Ibrahimi. Yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa Universitas Ibrahimi merupakan perguruan tinggi di pondok pesantren di bawah Badan Penyelenggara Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Sejatinya sudah berdiri sejak tahun 1968. Namun demikian, karena pada saat itu hanya ada program studi keagamaan, maka di tahun 1988 dari universitas harus turun grade menjadi Institut Agama Islam Ibrahimi. Namun demikian, alhamdulillah, ketika Hadratul Marhum Kiai Raden Hasan Samsul Arifin sebagai rektor pertama yang sekaligus beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional, memberikan azam cita-cita pada pengasuh ketiga Hadratul Marhum Kiai Raden Ahmad Fawaid As'ad untuk terus mengembangkan Institut Agama Islam Ibrahimi, maka Kiai Raden Ahmad Fawaid As'ad sejak tahun 2021 hingga 2028 beliau mendirikan beberapa akademi. Di antaranya adalah Akademi Kebidanan Ibrahimi. Ada 3 akademi yang didirikan oleh beliau dan 1 institut yang ditinggalkan oleh Hadratul Marhum Kiai Raden Hasan Samsul Arifin. Dan di tahun 2018, alhamdulillah, 1 institut dan 3 akademi ini kemudian kembali digabungkan menjadi Universitas Ibrahimi dengan menambah beberapa program studi. Satu di antaranya yang kami tambahkan adalah program studi farmasi. Mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar dari Universitas Ibrahimi untuk bisa memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat menempuh pendidikan tingginya di pondok pesantren, Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kami sangat berharap dan memohon kepada tim asesor dalam pendampingan nantinya ada proses-proses yang bisa diberikan, advice yang bisa diberikan, sehingga ini nanti dalam rangka kebaikan kita bersama akan kami tidak lanjuti dalam beberapa tahapan yang menuju kebaikan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Selanjutnya, Profesor Dr. Doktoranda Apoteker Sri Adi Sumiwi MS menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan asesmen lapangan. Namun dengan waktu yang ada tentunya kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga apa yang kami potret dan kami laporkan kepada LAMPTEKES sesuai baik dari penilaian maupun dari Bapak dan Ibu sekalian yang bersumberan dan yang mengelola. Dari tadi ngobrol-ngobrol dengan Ibu dua rektor sepintas, saya yakin juga bahwa Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan farmasi bisa berkembang dengan baik.
mengingat para tokoh-tokohnya dalam hal pendidikan sudah sangat mumpuni dari lamanya yayasan berdiri dan berpengalaman dalam hal pendidikan dari seluruhnya gitu ya, walaupun farmasinya mungkin masih baru. Ya, mudah-mudahan tentunya nanti bisa berkembang dengan prodi yang lain seperti profesi apoteker dan seterusnya. Ya, itu harapan kita juga semua tentunya. Demikian mungkin pembukaan ini kami sampaikan. Maaf bila ada nanti selama proses kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan, semata-mata kami hanya menjalankan tugas. Acara pembukaan ditutup dengan doa oleh Dr. Mekskuri MPDI. Pada hari kedua, kegiatan asesor dilanjutkan dengan kunjungan ke berbagai sarana dan prasarana pendukung pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kunjungan ini meliputi laboratorium farmakologi, laboratorium instrumen, laboratorium botani farmasi, laboratorium teknologi farmasi, laboratorium preskripsi, laboratorium mikrobiologi, dan laboratorium kimia farmasi. Kegiatan asesmen mencangkup proses membaca, memverifikasi, serta mendokumentasikan borang dan kualitas keseluruhan, termasuk kesiapan sarana prasarana serta asesmen kecukupan sebagai bagian dari sistem penjamin mutu eksternal program studi. Acara penutupan asesmen dilakukan pada hari yang sama. Rektor Universitas Ibrahimi, Kiai Haji Ahmad Fadoil SHMH, kembali hadir dan memberikan sambutan yang berisi ucapan terima kasih serta harapan untuk segera membuka program studi baru demi kemajuan universitas. Rekomendasi dari tim asesor, termasuk juga ada mungkin yang diklarifikasi selama 2 hari ini dari borang ide yang sudah disampaikan, lalu kemudian dilakukan pemotretan di lapangan, ditemukan beberapa hal oleh tim asesor. Hendaknya ini menjadi bagian dari perbaikan kita di program studi farmasi. Harapan besar dari kami Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, setelah kegiatan asesmen lapangan ini kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, mudah-mudahan demikian. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana perencanaan ke depan kita bisa membuka beberapa kegiatan yang lain. Di antaranya membuka kegiatan yang sama seperti hari ini dilaksanakan, yakni merencanakan untuk perkuliahan yang di kelas putra, kira-kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Soal kemudian nanti penggunaan laboratoriumnya secara bergantian, putri misalnya menggunakan yang putra off, kemudian putra menggunakan yang putri off, atau bagaimana nanti skemanya. Alhasil bahwa kita akan melakukan upaya yang paling mungkin untuk bisa memenuhi keinginan dari peserta didik yang selama ini tidak hanya dari putri tapi juga dari putra. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan nanti pada saatnya kita juga bisa membuka program apoteker, profesi apoteker di Fakultas Ilmu Kesehatan, dan tentu ini menjadi satu titik tonggak sejarah bagi Universitas Ibrahimi kalau kemudian pada saatnya nanti program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan semuanya bisa unggul. Mudah-mudahan demikian, karena ini nanti akan menjadi bagian dari proses IPT di Universitas Ibrahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Lampetekes yang ditugaskan untuk asesmen lapangan Universitas Ibrahimi ini, terutama dalam prodi farmasi S1. Tujuannya adalah untuk memotret dari kualitas keseluruhan ya, dari baik dari mahasiswanya, kemudian dosen, kemudian berbagai aspek. Ada 9 kriteria yang kita nilai dengan 2 tahap, yaitu penilaian borang pertama, AK atau asesmen kecukupan, kemudian nanti ada validator, kemudian setelah itu kita ditugaskan untuk melihat langsung ke lapangan apa yang kita lihat ini untuk melengkapi penilaian kita atau pemotretan kita terhadap yang sudah kita nilai dari borang, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi hasil dan nantinya akan dilaporkan ke majelis, dan nanti majelislah yang memutuskan untuk status akreditasinya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Andayana.
kasih. Jadi asesmen ini merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal yang harus dilakukan oleh program studi di bawah ilmu kesehatan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Ya, tentunya dengan sistem penjaminan mutu eksternal ini diharapkan untuk membangun secara berkesinambungan mutu program studi, sehingga nantinya diharapkan seluruh program studi yang ada di bawah Lampetekes ini memiliki mutu yang terstandar begitu. Jadi tujuannya adalah untuk penjaminan mutu. Harapannya tentunya dengan proses akreditasi akan menghasilkan program studi yang terus untuk terpacu untuk memperbaiki dirinya, sehingga bisa menghasilkan kualitas yang terus meningkat, demikian ya. Jadi tujuannya memang agar supaya nanti tenaga kesehatan yang di Indonesia ini benar-benar memiliki kualitas yang baik dan terukur, terstandar. Sambutan kedua disampaikan oleh Dr. Apoteker Andayana Kuscita Sarigani SSI MSI yang menyampaikan apresiasi atas kesiapan sarana prasarana serta keramahan atas sambutan seluruh sivitas akademika. Baik, mungkin sekilas kesan dari kami, yang pertama adalah kami sangat terkesan ya dengan, karena sebelumnya mungkin belum punya bayangan, baru kali ini ke pesantren S3 ya, pondok pesantren yang sangat biasa. Saya ya, Sukoharjo ini ternyata luar biasa, besar sekali begitu. Dan kemudian kami hari ini tadi kebetulan pas bersamaan dengan ahli sambangan, sehingga ternyata memang luar biasa, budayanya santrinya juga keluarganya. Dan ini juga tercermin ternyata Bapak Ibu semua ya, baik dari hasil kami tadi wawancara dengan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, Bapak Ibu dosen apalagi teknik ya, bahwa loyalitas ya, kesetiaan, kekeluargaan yang ada di sini ini sungguh luar biasa. Dan itu merupakan salah satu bekal gitu ya bagi lulusan Bapak Ibu, sehingga mereka memiliki soft skill yang menjadi nilai tambah yang sangat berarti ketika mereka itu mencari pekerjaan. Jadi ternyata loyalitas yang sudah dibangun selama mungkin, karena di sini sistemnya juga mondok begitu ya, sehingga bersikap, bertutur itu baik sekali gitu ya, sehingga sangat sesuai dengan apa salah satu karakter yang disukai oleh para stakeholder. Kemudian juga kami terkesan begitu ya dengan fasilitas yang dimiliki, karena sebetulnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya Fakultas Ilmu Prodi Farmasi ini belum lama, tapi sudah memiliki laboratorium dengan alat-alat yang sudah mencukupi ya, dan kemudian juga tersedia beberapa alat yang instrumen yang cukup mahal begitu ya harganya ya. Dan kemudian juga beberapa alat yang menjadi modal untuk pembelajaran, hanya mungkin bisa ditingkatkan ketergunaannya begitu ya, sehingga tidak sayang, tidak hanya menjadi biasa gila begitu ya, supaya nanti ditingkatkan efisiensi penggunaannya gitu ya. Boleh nanti dari praktikum atau juga mungkin dari penelitian Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Seperti mungkin sekilas kami lihat bahwa sepertinya kompetensi di bidang farmasi industri ini masih sangat bisa untuk ditingkatkan, dan itu bisa diawali dari mungkin dari materi di perkuliahan, di praktikum, dan kemudian juga akan didorong di penelitian mahasiswa, penelitian Bapak Ibu dosen, dan kemudian juga nanti akan muncul di aplikasi dan juga kemudian yang lainnya ya. Sehingga karena lulusan Bapak Ibu ini kan sebagai S1 farmasi ini bekerjanya tidak hanya di bidang klinik, tapi sebenarnya juga memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang industri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini sudah terlaksana proses akreditasi Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi di tahun 2025. Akreditasi ini sendiri adalah salah satu syarat di semua program studi yang ada di Indonesia untuk melanjutkan atau menjalankan proses pendidikannya. Selain itu tujuan ini juga untuk mendapatkan status akreditasi, sehingga
meningkatkan kredibilitas suatu program studi di salah satu universitas. Mengapa proses ini dilakukan? Khususnya untuk prodi farmasi sendiri dan umumnya di prodi kesehatan harus terdapat suatu kepastian mutu pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut, sehingga pemastian mutu itulah dibuktikan pada saat akreditasi seperti itu. Proses akreditasi sendiri di asesmen oleh 2 orang. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Adi Sumiwi, yang kedua adalah Dr. Apoteker Andayana dari Lampetekes. Prosesnya dimulai dari pengecekan dokumen pendidikan, selanjutnya pengecekan sarana dan prasarana, ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kemudian penunjang laboratorium, kemudian alumni, stakeholder, dan sebagainya. Kesemuanya itu dilakukan untuk memastikan mutu pendidikan dari suatu institusi itu sendiri. Kebetulan di tempat ini yaitu Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi mengedepankan prinsip Tibun Nabawi pada proses farmasi klinis dan komunitasnya seperti itu, sehingga dengan kolaborasi yang pas, berbasis pondok pesantren, kemudian banyak tokoh-tokoh Islam populer di sini, sehingga itu bisa dikolaborasikan menjadi suatu prodi farmasi yang unggul nantinya di bidang Tibun Nabawi seperti itu. Harapan kedepannya semoga prodi farmasi ini meningkat status akreditasinya, sehingga cita-cita kami bersama yaitu membuka program profesi apoteker dapat segera terlaksana. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil asesmen secara simbolis oleh Profesor Dr. Doktoranda Apoteker Sri Adi Sumiwi MS kepada Apoteker Fauzi Rahman SFAM MFAM. Doa yang dipimpin oleh Dr. Maskuri MPDI menjadi penutup dari rangkaian kegiatan asesmen lapangan tersebut. S3 TV melaporkan.